Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Anjen Wong Desa lan uga wong kutha ning Diawamuno tetap setia karo channel Anjen Wong Desa. Oke sobat Awin semuanya dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan selamat nyantai-nyantai dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Karena hari ini sudah aktivitas ya, karena sudah selesai Hari Raya Idul Fitrinya bagi yang merayakannya. Dan untuk para petani silakan berjuang ke ladangnya kembali, silakan ditanami atau dirawat tanamannya semuanya ya. Jangan sampai terlena dengan keadaan sobat tani, karena tanaman kita itu juga perlu perawatan yang super ekstra ya sobat Awin ya. Oke sobat Awin, pada video kali ini tepatnya di 93 hari setelah tanam ya. 93 hari setelah tanam, ini kondisi tanaman cabai saya yang terbaru, yaitu suasana setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita kembali beraktivitas kembali ya sobat Awin ya. Oke, pada video kali ini ya memang saya ingatkan kembali lagi para petani itu memang harus sering-sering mengontrol tanaman cabainya kalau mau tanam cabainya itu super bagus ya sobat Awin ya. Apalagi di musim penghujan seperti kemarin ini, alhamdulillah untuk cuacanya itu sudah rada, hujannya sudah jarang. Tapi untuk tanaman cabai saya ini juga masih ada proses kematian ya sobat Awin ya. Ini masih terbukti. Ini ya. Ini masih ada 6 atau berapa tadi saya hitung ya, yang mengalami proses layu, busuk akar, dan juga batangnya busuk seperti itu ya sobat Awin ya. Pada usia atau di video kali ini sobat Awin ya, ini saya kembali menerangkan atau membagikan sharing-sharing pengalaman saya, keuntungan daripada tanam cabai tanpa mulsa seperti yang saya lakukan ini sobat Awin ya. Jadi khususnya para pemula yang tidak mau ribut atau tidak mau mengeluarkan modal banyak, tapi memang harus sering-sering untuk mencabuti gulma. Itu adalah seperti saya ini ya sobat Awin ya, tanpa mulsa kita harus juga berani. Keuntungannya apa tanpa mulsa? Lah ini malah mati sobat Awin ya. Ini tanpa mulsa memang sobat Awin ya. Jadi kita harus sering-sering untuk mengkasih apa itu namanya, menaikkan bedingan sobat Awin ya. Tapi keuntungannya sangat banyak, terutama di faktor modal pertama sobat Awin. Jadi di modal pertama itu kita tidak menghabiskan uang dulu ya. Karena apa? Karena kalau ada nominal misalkan ratusan ribu ya. Untuk populasi saya ini 700, ini mungkin ya hampir 500 ribu ya untuk tanah itu, untuk apa itu namanya, mulsanya saja. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sangat untung bagi saya, karena dengan adanya uang 300 sampai 500 ribu itu sudah bisa untuk membeli bibit dan juga membeli pupuk atau pestisidanya ya sobat Awin ya. Jadi ini adalah menurut keuntungan saya pribadi. Jadi memang harus kita meminimalisir dana pengeluaran dari awal ya sobat Awin ya. Karena apa? Khususnya bagi para pemula. Kalau dengan modal awal misalkan sudah ada pengeluaran ini, pengeluaran itu kita kan akan merasa wah ternyata tanam lombok itu modalnya banyak ya kan begitu ya. Kalau di benak kita dengan adanya modal yang banyak tapi hasil belum tentu, kita pasti kan akan berpikir dua kali ya sobat Awin ya. Jadi kalau menurut saya pribadi dan juga mungkin ya kebanyakan orang itu kan takut ya, kalau tidak memakai mulsa nanti akan begini. Tidak masalah sobat Awin ya, kata orang itu tidak masalah. Yang penting kan kita memang enjoy dalam menghadapi, dalam menangani, dalam merawat tanaman cabai kita. Toh tanpa mulsa pun sebenarnya tanah itu kan memang ditumbuhi rumput ya. Dan bahkan itu lebih apa itu namanya, lebih praktis tanpa adanya mulsa ya. Karena apa? Rumput dan juga kena sinar matahari secara langsung dan juga terkena apa itu namanya udara ya sobat Awin ya, khususnya ya. Jadi itu adalah salah satu keuntungan ya, itu menurut saya keuntungan daripada kita tanpa mulsa ya.
Jadi saya pertegas kembali bahwasanya untuk para pemula pokoknya jangan takut kalau ndak pakai mulsa ndak harus tanam cabai kan begitu. Wah saya begini kalau ndak pakai mulsa itu bagaimana nanti efek sampingnya atau ke belakangnya bagaimana. Lah itu kan kita nanti akan terbebani dengan adanya modal untuk membeli mulsa yang seharusnya sudah bisa untuk beli bibit dan juga beli pupuk dan bahkan juga beli pestisidanya ya Sobat Tawin ya untuk mengurangi dana pengeluaran di awal tanam. Jadi seperti itu Sobat Tawin, misalkan saja 400.000 500.000 kita keluarkan untuk membeli mulsa. Sedangkan saya ini saja membeli bibitnya itu cuma 255.000. Itu kan masih ada turan kalau modal untuk beli mulsa 500 berarti kan masih ada 245 ya Sobat Tawin ya. 245 itu kalau kita berikan pupuk NPK itu sudah dapat banyak. Toh saya ini aja membeli bibit membeli NPK itu cuma 3 kg ya. Jadi untuk beli pupuknya dan juga beli bibitnya itu sudah cukup dan bahkan lebih ya Sobat Tawin ya. Bahkan masih lebih untuk membeli pupuk sama bibitnya. Nah, itu kan kalau kita nanti di modal awal itu sudah terlalu wah ternyata besar ada mulsanya beginilah. Itu nanti mindset kita atau dalam benak kita ternyata pandangan atau ternyata tanam cabai modalnya banyak ya hasilnya belum tentu lah kan seperti itu. Oleh karena itu bagi kita para pemula khususnya ya berbeda dengan para senior atau yang sudah punya modal banyak dan juga pengetahuan luas dalam percabean kita bisa menghitung ulang kembali tentang pengeluaran dan pemasukan nantinya. Yang penting kan kita tetap harus berusaha dan memaksimalkan tanaman kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengirit biaya pengeluaran atau produksi dan memaksimalkan hasil atau panennya nanti Sobat Tawin ya. Jadi itu ya Sobat Tawin ya. Memang kita harus sering-sering belajar dan juga agar tanaman kita itu bagus itu bagaimana kan begitu Sobat Tawin ya. Oke Sobat Tawin ya. Jadi itu memang jadi jangan hanya karena faktor modal kita tidak berani menanam cabai ya. Ini saya toh ini menuju 4.000 batang ya. Doakan saja ya Sobat Tawin ya agar terlaksana untuk tanaman cabai saya itu 4.000 batang ya. Pokoknya bantuan terus, dukung terus channel Ancen Wong Deso agar berkembang dan doakan juga tanaman cabai saya agar aman sampai finish sampai terjual harga dengan harga yang mahal ya Sobat Tawin ya. Oke Sobat Tawin ya kiranya hanya itu tentang keuntungan daripada menanam cabai. Intinya kita harus rajin-rajin dalam merawat tanaman cabai kita dan sering-sering untuk belajar mengenai bagaimana cara penanganan perawatan tanaman cabai kita. Oke, sekian dulu Sobat Tawin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.